Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Penyesatan memang ada, tetapi cilakalah mereka yang membuat penyesatan itu. Iblis hadir menyerupai domba, tetapi oleh hikmat dan kasih karunia Roh Kudus yang menyertai kita, dari buahnya lah kita boleh mengerti dari pengajaran-pengajaran yang diberikan kepada setiap orang. Kita simak setiap video yang ada dengan membuka hati, membuka mata, dan membuka telinga, supaya kita beroleh pengajaran dan pembelajaran dari setiap apa yang boleh kita simak. David King, Shalom Pak King David. Ya, salam. Shalom. Ya. Salam, selamat malam. Selamat pagi, malam. selamat sore, selamat siang. Selamat Salam sore, satu selamat batu. siang, selamat pagi. Ya, salam satu batu, karena batu tidak bisa diserupakan dengan apapun. Batu tidak beranak dan tidak diperanakan. Batu tidak bisa menjadi manusia. Haleluya. Batu tetap Karena dia batu. hanya seonggok batu. Ya, mohon maaf agak terlambat karena tadi juga baru pulang, karena baru ada melayat juga ya, ada keluarga dari istri yang meninggal. Ya, sebentar. Ya, kenapa? Ya, kenapa? Ibu is budak, kalau sekarang babu. Pembantu. Budak alias babu, namanya Hagar. Yes. Iya, sorry, tadi ada yang nanya soalnya. Nanyain Hagar, katanya Hagar budak Hagar atau bukan? budak. Ya. Pembantu. Budak alias. Oke ya. Baik ya, pada malam hari ini live kita adalah ada lagi yang murtad, muslimah sudah tidak percaya Al-Qur'annya, Wow, yang penuh luar dusta biasa. dan terima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatnya ya. Itu murtad lagi. Murtad lagi. Setiap hari murtad, Pak. Semakin menghina, semakin murtad ya. Iya, kayak Ya, murtad lagi. mantap. Semakin Ya, bertakia, semakin banyak murtad. Iya. Nanti kita akan saksikan videonya, karena waktu juga kita tidak terlalu lama ya, Pak King ya. Yes. Ya, sebelum itu kita berdoa dulu, silakan Pak King. Ya, mari kita berdoa. Haleluya. Ya Bapa, ya Aba, kami datang ke hadapan hadirat-Mu pada malam hari ini. Kami naikkan syukur, terima kasih atas rahmat dan kebaikan-Mu yang kami nikmati dalam hidup kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami live di channel Lidara Rewawa TV, channel edukasi yang memberikan banyak pencerahan, yang memberikan banyak edukasi kepada setiap orang yang belum memahami iman Kristen. Biarlah melalui channel ini banyak orang boleh tercerahkan dengan pengajaran-pengajaran, bahan-bahan materi yang berkualitas yang disampaikan oleh Balidara. Biarlah Tuhan mengurapi hamba-Mu ini sebagai narasumber pada malam hari ini akan berbicara. Urapi dia Tuhan, berikan hikmat, marifat, dan tuntun hamba-Mu. Biarlah Tuhan semua yang dikatakan itu berasal dari Tuhan. Kami serahkan live ini dari awal hingga akhirnya di dalam pimpinan daripada kuat kuasa Roh Kudus. Kami juga menyerahkan semua peralatan yang dipergunakan dalam live ini. Tuhan juga sucikan dan kuduskan. Biarlah melalui peralatan ini nama Tuhan disanjung, ditinggi, dimuliakan. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang ada di live chat. Tuhan juga menyertai mereka, agar dalam setiap penulisan mereka, mereka juga memberikan pencerahan kepada orang-orang yang ada di LC yang belum memahami iman percaya. Mereka yang hobi menghina Tuhan Yesus, menghina Alkitab, biarlah Tuhan melalui pelayanan penulisan mereka dan juga melalui pemberitaan firman Tuhan, biarlah mereka boleh mendapat hidayah dan mereka bertobat, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Segala kuasa yang bukan daripada Tuhan yang ingin coba-coba mengganggu live ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hancurkan kuasanya. Bapa, tutup bungkus kami semua dengan kuat kuasa darah-Mu.
Dan kami buka live ini hanya di dalam satu nama yang maha kuasa, nama yang maha sakti, nama yang maha dahsyat, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Luar biasa ya. Iya, kalau kita berbicara murtad ini sudah banyak ya. Banyak Ya, banget. kita sudah baptis kemarin juga. Nanti banyak sekali. minggu depan ya kita akan baptis lagi ya. Haleluya ya. Oh, haleluya. Jadi karena kemurtatan ini kenapa? Karena mereka sudah tidak percaya lagi. Ya. Ya, dengan kitabnya yang mereka percaya, yang mereka menganggap sudah penuh dusta, tidak ada kebenaran. Betul. Ya, itu ya Pak King ya. Jadi Betul. banyak yang murtad yang waktu kita baptis juga ya bersama Pak King David, mereka sudah Iya, katakan betul. bahwa kita sudah tidak percaya lagi karena kita sudah merasa tertipu selama ini bla 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 ya, gitu ya. Ya, makanya banyak yang dibaptis. Nah, jadi kisah ini ada seorang muslimah ya yang dia sudah terima Tuhan Yesus dan dia murtad. Mungkin ini juga sudah agak lama, tapi inilah karena apa, banyak setelah ini banyak yang murtad dan yang dibaptis ya dari Islam. Bukannya seperti di channel sampah, sudah Islam dimualafkan lagi gitu ya, baca 2 kalimat syahadat lagi ya. Karena apa? Karena Alkitab itu benar-benar firman Tuhan. Oke, untuk mempersingkat waktu ya Pak King, karena waktunya juga sudah ini ya, sudah agak malam. Jadi kita lihat video-videonya ini, baru nanti ada komen silakan. Ada yang mau bertanya silakan. Kalau ada yang mau berdiskusi juga silakan. Kita akan lihat videonya ya, kita saksikan dulu videonya ya. Bentar, oke. Salam ngebul. Rockstar. Jangan ngebul. Oke, kita Salam saksikan. dulu. Saya mengenal Tuhan Yesus, saya belum menikah. Jadi bagi saya tidak ada mau ngikut-ngikut suami untuk pindah agama. Karena kita diberi Tuhan akal dan pikiran untuk menguji segala sesuatu, amin. Karena bagi saya, nabi saya itu adalah nabi. Atau kita bilang. Jadi muslimah ini berasal dari Padang, Sumatera Barat ya. Wow. Kita tahu Sumatera Barat mayoritas Islam dan Muslim ya, Islam lah pasti ya. Betul. Jadi dia sudah menerima Tuhan Yesus Kristus. Kita dengarkan kesaksiannya. Tuhan Yesus, ya yang diberi mukjizat sama Tuhan bisa menyembuhkan orang mati, bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan orang buta. Tapi mungkin pada saat itu Tuhan masih menutup semuanya pikiran saya, hati saya. Pada waktu itu berjalannya beberapa waktu, saya menemani seorang misionaris ke Malaysia. Dia ngomong gini, kebetulan marga Sembiring, orang Karo. Dia bilangnya sama saya, anakku, saya tidak menyuruh kamu untuk Kristen, tapi menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Kalau kamu habis ini kamu mau sholat, nggak apa-apa, dia bilang tuh. Tapi saya bilang, Opung, saya belum tidak bisa, saya bilang. Karena bagi saya itu adalah sebuah nabi. Tapi memang mungkin waktu itu masih keras hati saya. Sampai di Malaysia, saya menginap di rumah seorang beragama Hindu, orang India Tamil. Karena Opung ini seorang misionaris, dia akan pergi misionaris ke India. Jadi pada saat itu, malam itu saya di rumah orang India Tamil itu memberikan sebuah buku. Buku itu di depannya itu bergambar masjid sama bulan sabit. Jadi saya bilang, loh kenapa orang ini memberi saya buku? Jadi kamu baca, saya belum tahu ini bukunya isinya apa. Emang sih kop depannya itu gambar masjid sama bulan sabit sama bintang. Jadi saya baca, tapi tiba-tiba saya membaca dari halaman demi halaman, saya tertampar dan shock
dan kaget dan tidak terima. Kenapa? Selama ini junjungan saya yang saya agung-agungkan, ternyata di dalam buku ini sama sekali saya kaget. Oh, kenapa waktu petir kita mengucapkan ini? Kenapa ke Mekah harus menyembah ini? Dijawab semuanya. Akhirnya saya dilema. Waktu itu udah pertengahan buku, saya bilang sama Tuhan, saya masih berdoa gini, ya Allah ya Tuhan, kalau ini memang petunjuk, saya akan membaca buku ini sampai habis. Tapi kalau tidak, saya tidak mau ini penghinaan. Ternyata getaran itu, tarikan itu tuh menyusul membaca lebih habis. Akhirnya saya habis membaca buku, saya pulang ke Pekanbaru. Setelah itu saya ngikutin, pelan-pelan saya pergi ke gereja diam-diam. Orang tua saya tidak tahu. Waktu itu saya di Betani di Jalan Nangka. Waktu itu saya pertama masuk pas lagi perjamuan kudus. Saya tidak tahu itu apa anggur, apa itu roti. Tiba-tiba lagu ini, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Saya mendengar lagu itu, saya merinding, bukan karena ada setan, tapi tiba-tiba kayak saya dibelai. Saya nggak tahu. Terus setelah itu saya pulang, saya bilang sama calon suami saya ini gitu, waktu itu belum menikah, Bang, tadi aku dapat ini loh, terus kau makan, kau minum, enggak lah, apa ini, aku nggak tahu lah ini. Ternyata itu, tapi ada sebuah lagu yang seperti seolah-olah kayaknya membelai saya. Lagu itu apa? Saya bunyikan lah gitu kan. Tapi akhirnya saya diam. Terus waktu itu calon suami saya itu ngasih sebuah Alkitab sama saya. Dia bilang, udah kamu baca ini. Saya baca. Tapi saya tidak tahu, kalau di Islam kan membaca Al-Quran itu kan dari ibu kan tahu gitu kan. Jadi waktu itu kita masih tradisi di keluarga masih sholat berjemaah. Waktu itu mama saya menyuruh saya sholat rame-rame. Saya bilang, saya nggak sholat, saya lagi datang bulan, saya bilang. Terus mama saya lama-lama curiga, kok datang bulan terus, dia bilang gitu loh kan, nggak pernah sholat kok datang bulan terus. Tapi pas endingnya saya keluar, saya bilang saya mau sholat di kompleknya Saleh Yasin, Gubernur Riau, di komplek Pemda. Ada kebetulan dia lagi mendirikan masjid. Saya bawa itu Alkitab. Jadi saya parkir mobil, saya nggak sholat, saya parkir mobil. Tiba-tiba Tuhan berfirman dalam Alkitab ini, saya tidak tahu membuka Alkitabnya dari mana. Tuhan bilang, berbicara sama saya, lihatlah aku mengutus engkau dengan domba di tengah serigala. Hendaklah engkau tulus seperti merpati dan cerdik seperti ular. Saya nggak ngerti itu maksudnya apa. Terus saya bilang, saya dilema gitu kan. Akhirnya Tuhan kayak berbicara. Akhirnya saya putuskan saya dibaptis. Waktu itu saya banyak dilayani sama pendeta dari seberang, sama-sama bahasa saya. Dari anak kiai gimana, sering aja bawa lagu-lagu versi Arab gitu kan. Akhirnya saya menerima, tapi itulah ternyata ya segala sesuatu itu memang waktu itu saya bilang, Tuhan bilang kita suruh berhikmat, tapi bagi saya hikmat itu kebohongan. Kenapa? Saya suka berbohong, kan berhikmat kan, tapi bohong itu kan nggak mungkin. Akhirnya Tuhan berbicara lagi, kalau kamu tidak mengakui aku di depan manusia, aku tidak mengakui kau di depan Bapa di surga. Amin. Akhirnya saya bilang, oh berarti ini berbohong ini tidak boleh, hikmat ini berarti sama dengan bohong gitu kan. Akhirnya saya bilang lah sama calon suami saya, kita harus segera menikah, kalau enggak aku alamatlah kena gantung aku nanti sama mamaku, bilang gitu kan. Soalnya kami ini orang Minang gitu, orang Minang tuh nenek, mama, pokoknya mungkin semuanya lah. Kalau orang Batak bilang tulang lah ya, kalau orang Padang bilang nenek, mama gitulah. Akhirnya kami menikah. Tapi itulah 1 tahun 2 tahun berjalan, saya memang harus mikul salib. Seperti peribahasa orang Minang, kate na bapujua ke bawah na beraka. Ngerti nggak maksudnya? Digantung nggak petali. Jadi mau dibilang anak nggak dibilang anak-anak juga. Tapi begitulah, semakin bagi mereka tuh semakin murtadnya karena saya. Karena bagi orang Padang itu pindah agama itu sangat benar-benar, aduh kalau bisa dirajam lah gitu. Tapi saya berdoa terus. Mama saya kalau datang ke rumah saya seperti kayak ada bara api di kursi itu loh. Hanya sebentar aja, tapi karena ada melihat cucu gitu kan. Akhirnya kami pindah ke Batam. Saya berdoa terus sama Tuhan. Tapi akhirnya sampai sekarang saya tidak pernah mengatakan sama mama saya kalau saya itu udah Kristen. Tapi saya melihatkan tuh kekristenan itu apa? Buah, ngerti? Jadi saya melihatkan suatu buah yang ranum, yang manis, yang dirasakan oleh keluarga besar saya. Kalau saya bilang saya udah Kristen tapi tidak ada Yesus di hidup saya, di hati saya, merupakan suatu gersang
saya merasa gimana ya, saya melawan, tidak ada kasih, panjang sabar. Mungkin bagi orang tua saya suatu aduh udah benar-benar rugi besar deh. Udah dikasih anakku ke orang Batak, dia bilang itu loh kan udah masuk Kristen, udah muter lah, bermacam-macam lah kutukan gitu kan. Tapi saya pelan-pelan, saya bilang, buat ingat kekristenan. Tapi puji Tuhan, berjalan waktu, kami berdoa terus. Akhirnya mama saya, dia bilang tidak mendukung, tapi dia mengakui bahwa Yesus adalah juru selamat kita, amin. Karena nama yang begitu berkuasa, nama yang tidak pernah, istilahnya itu mulia Tuhan dari dahulu, sekarang sampai selama-lama tidak pernah berubah. Orang tua saya bisa merasakan. Jadi sekarang pun saya kemarin bilangnya sama mama saya, "Ma, pinjam saya ijazah." "Mau ngapain kamu ijazah?" gitu kan. "SD, SMP, SMA, kuliah." "Aku mau kuliah lagi, Ma." "Kuliah apa?" "STT." "Oh, mau ambil pendeta ya?" "Kayak Mama Dede lah." Dia bilang gitu kan. Tau kan Mama Dede yang di TV-TV itu, sampai di
Itulah ya, begitu banyak yang dibaptis. Masih ada lagi, kita akan lihat yang dibaptis dan terima Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita lihat lagi ya, sebelum itu baru kita masuk di dalam diskusi ya. Kita lihat lagi yang sudah dibaptis ya, luar biasa. Kita lihat sebentar ya. Sebentar kita lihat mana videonya ya. Banyak sekali ya yang murtad ini ya. Kita lihat bahwa yang murtad ini luar biasa ya. Banyak sekali ya. Puji Tuhan ya. Ini satu mau daftar nih Pak, moga-moga daftar habis ini Pak. Satu nih Pak, yang ungu Pak, yang mana ungu? دورت كتير على شيء يسعدني، حاولت الاقي حاجة تشبعني، وفضلت تايه في الدنيا هايم، قلبي لسه عطشان. سمعت واحد بيناديني، قال تعال امسك بإيدي، أنا عارفك ده أنا خلقك، أنا حاسس بيك، وجيت عشانك يا حبيب، مت بدالك على الصليب، وهبتك حياة واديتك نجاة، كل ذنوبك مغفورة لك، وشفت ايده ممدودة ليا بلمسة شافية، فتح عينيا نور طريقي، غير حياتي، انا اللي كنت بعيد. ازاي ما كنتش شايف ربي، وكنت عايش من غيره جنبي، ركعت قدامه ومسكت بايده، صرخت بأعلى صوت، حياتي تبقى ليك اليوم، تشهد عن يسوع وتقول هو ده الطريق، وهو المليك، هو ده إلهي الأبدي. تعالى وسلم حياتك قدامه، ده هو إلهك وحاسس بحالك، هيديلك قوة ويضمن لك نصرة على كل خطية، هترنم معايا حياتي تبقى ليك اليوم، تشهد عن يسوع وتقول وهو المليك، هو ده إلهي الأبدي. Wakanawi tilkan muntoka rautan yabitun fil aroi yatanawa bikun khurasakatihim filal wa idha malakan idha takhoro lahum wajidur rob ado'an lahum wahifus idahul hufi wa qola lahum malaikal latahafu fiha ana absarikum bifaruhim ayamul fiu sabi'in kulu fakan wadanan lakumul yaumul mimadina daw makholas fahul musirau bi
وَادْهِدِ لَكُمُ الْأَلَمَ تَجِبٌ تَفِبٌ مُقَامَ مُسْجَدًا في الإذا وطهر وألمها الملك جام من الخجود على سماوي واس مصراتهم سابنا ربي وقالدين المد إلهي اليوانا الذي أسلم وباس مصرا ولم تجمين أنهم الملك إلى سمع قنا أنه بد إلى بدين إلى بدين لبدين هبا إلى بيت ما ندور هذا أرى الوكيد ألام بأل به رب هذا أرب الخدا أسمهير من ويا مشير وجادهن مريم ويوسف ما طيفهن فالماد وأن سمر جهارها يما يدر بها ربو ويشبه هنا على قوله مسيح ورؤاهها كما قوله آمين هللويا. Saudara Muhammad Haryanto, aku membaptis engkau di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Firman Tuhan, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Jemaat terkasih, mari kita bersatu hati di dalam doa. Sungguh kami bersyukur dan bersuka cita ya Tuhan, ketika di minggu Advent ketiga ini Engkau boleh menganugerahi kami kesempatan untuk menjadi saksi bagi saudara-saudari kami, ketujuh rekan-rekan kami, yaitu warga Sidi Jemaat yang baru, yang boleh mengikrarkan janji setianya di hadapan Tuhan dan jemaat. Bagi saudari Purnima, saudara Muhammad Haryanto, saudari Skolastika Riandini, saudari Emma Yemanto Waratmas, saudari Febias Anggita Permata, saudara Jimmy Michael Tirtayasa, dan juga saudari Olivia Ineski Prasastika. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang merajai kehidupan mereka, menjadi juru selamat yang selalu berjalan bersama dengan mereka menghadapi setiap musim kehidupan. Mereka juga boleh dengan kuat tegar Itulah Muhammad. Masih ada lagi 43 orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Banyak Muhammad yang sudah sadar dari kesesatan itu. Silakan Pak King David. Iya, luar biasa kalau kita menyaksikan pertobatan terjadi di seluruh tanah air, dan kita melihat juga di Timur Tengah ya, lagi benar-benar terguncang. Ya, Timur Tengah itu banyak orang yang bertobat, juga banyak orang yang keluar menjadi agnostik, dari Islam menjadi agnostik dan juga pindah ke Kristen. Itu banyak sekali ya, marak sekali di Timur Tengah. Dan juga di Indonesia begitu luar biasa. Memang ini hujan pertobatan sedang melanda seluruh dunia. Kenapa? Karena hari kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Kita melihat beberapa hari yang lalu ada angin puting beliung di Bandung yang memporak-porandakan Bandung. Ini baru terjadi di Bandung. Kita melihat bagaimana Tuhan berbicara melalui alam kepada manusia supaya bertobat. Yang tukang ngeyel, tukang menghina firman Tuhan, bertobat. Kalau enggak, mati lenyap. Ya, jadi saudara, jikalau Tuhan Yesus menawarkan keselamatan secara gratis
Kenapa ditolak? Anda tidak berpindah kepada Kristen karena Kristen tidak menyelamatkan kita. Agama apapun di dunia ini tidak dapat menyelamatkan kita. Yang bisa menyelamatkan kita hanya Yesus Kristus, Sang Firman itu sendiri yang telah turun 2024 tahun yang lalu di Bethlehem. Dia menjadi manusia hanya berusia 33,5 tahun saja. Firman Tuhan menjadi manusia hanya 33,5 tahun saja. Setelah itu dia terangkat ke sorga, kembali bersatu dengan Bapanya, kembali ia menyatu dengan Bapanya seperti yang dia katakan, aku dan Bapa adalah satu. Dalam Injil Yohanes, ya, kita sudah membaca Yohanes 10 ayat 30, Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Jadi saudara, firman itu telah kembali kepada Bapa. Ya, disaksikan oleh 500 pasang mata, dia terangkat ke surga. Ada saksinya. Bukan 10-20 orang, 100-200 orang. 500 pasang mata. Menyaksikan Yesus terangkat ke surga. Dan dia berjanji, dia akan datang kembali menginjakkan kakinya di mana dia terangkat. Di Yerusalem. Dia nggak turun di Arab. Dia nggak turun di Eropa. Dia nggak turun di Indonesia. Dia turun di mana dia terangkat pada waktu itu. Karena dia akan datang sebagai hakim di atas segala hakim. Tuhan di atas segala Tuhan. Penguasa di atas segala penguasa. Itulah Yeshua HaMashiach yang adalah Sang Firman itu yang menyatu dengan Bapanya. Karena itu orang Kristen tidak pernah menyembah manusia. Yang kita sembah adalah seperti yang Yesus katakan, sembahlah YHWH Elohim Adonai di dalam roh dan kebenaran. Jadi kita tidak menyembah dagingnya Yesus, kita tidak menyembah kemanusiaannya Yesus, karena dagingnya Yesus bisa mati, bisa berdarah-darah. Tetapi keilahiannya Yesus tidak bisa disalib, tidak bisa dipaku, tidak bisa dibelenggu, sekalipun itu maut. Bahkan Tuhan Yesus berkata, iya, dia memegang segala kunci alam maut di dalam kitab Wahyu. Dia berkata demikian. Bahkan dia berkata, 600 tahun sebelum Muhammad itu ada di negeri Arab, Tuhan Yesus sudah berkata, akulah al-awal, akulah al-akhir. Aku yang awal. Artinya tidak ada yang lebih awal dari dia lagi. Dan akulah yang akhir. Tidak ada yang lebih akhir dari dia. Artinya dia tidak berujung. Seperti sebuah cincin yang berlingkar. Bulat. Tidak ada ujungnya. Itulah Tuhan yang kita imani. Karena itu Trinitas Maha Kudus bukan berbicara tiga Tuhan. Tetapi Trinitas Maha Kudus menyatakan dirinya melalui kuasa firman-Nya yang kekal di dalam dirinya, dan kuasa Roh Kudusnya, sumber kehidupan yang kekal yang menyatu dengan dirinya. Jadi saudara, tidak ada orang Kristen menyembah tiga Tuhan. Hanya saja cara orang-orang di luar kekristenan memahami Trinitas, dipikirnya ada tiga Tuhan. Karena ada Bapa, ada Firman, ada Roh Kudus, dipikir tiga Tuhan. Itu adalah merupakan satu kesatuan. Tidak terpisahkan. Bisa dibedakan, tetapi tidak bisa terpisahkan. Karena itu Alkitab membutuhkan kecerdasan. Alkitab hanya untuk orang cerdas yang spiritual. Jadi kalau kita lihat tadi, banyak orang yang bertobat, itu bukan mereka yang memilih Yesus, tetapi Yesus yang memilih mereka, menjadikan mereka anak Elohim. Jadi tidak mudah saudara untuk datang kepada Yesus. Ya, ada orang, biarpun kita berkhotbah, berbicara dengan bahasa yang luar biasa,
Tetapi kalau Tuhan tidak berkehendak dia bertobat, Tuhan tidak berkehendak dia datang menjadi miliknya, dia nggak akan bisa datang. Makanya saudara, tidak mudah menjadi seorang percaya. Nggak mudah. Ya, Yesus datang 2024 tahun yang lalu. Dia tidak pernah mengajarkan agama. Dia tidak pernah bilang, hai orang-orang Yerusalem, hai orang-orang Yahudi, masuklah dan percayalah kepada Kristen, maka kamu selamat. Tidak, saudara. Sama sekali tidak. Yesus mengajarkan kasih. Ya, dia turun ke dunia ini, dia memenuhi perintah Bapaknya, yaitu turun ke dunia untuk menyelamatkan saudara dan saya. Ya, jadi kalau ada orang yang mengatakan, kalian bertuhankan manusia, kalian menjadikan manusia menjadi Tuhan, nah itu otaknya perlu diperiksa. Perlu di-X-ray lagi. Apakah otaknya masih ada di tempurung kepalanya? Atau sudah tertinggal di Laut Merah? Seperti yang saya dan Pak Lidara lihat di Laut Merah. Ada banyak karang-karang yang seperti otak manusia. Begitu banyak di bawah Laut Merah itu. Mungkin orang-orang ini yang tidak berotak, otaknya sudah pindah ke Laut Merah. Jadi saudara, periksa otakmu. Karena orang Kristen tidak pernah menyembah manusia. Orang Kristen tidak pernah mentuhankan manusia. Yesus turun ke dunia hanya membutuhkan waktu 33,5 tahun. Dia terangkat ke sorga. Ya, jadi saudara, dia sudah bersatu dengan Bapaknya. Tidak ada Tuhan dua di sorga. Tidak ada tiga Tuhan. Hanya ada satu tahta di sorga. Yaitu tahta anak domba Elohim. Lambang anak domba itu adalah Yeshua HaMashiach. Begitu dari saya, Pak Lidara. Terima kasih. Tuhan berkati. Lanjut, Pak Lidara. Atau Lemerian Rockstar, silakan. Ada komentarmu? Halo, Lemerian. Oke. Salam, Lanjut. selamat malam. Halo. Salam ngebul. Salam ngebul. Ya, saya sih mau komentar gini, wajar kalau orang meninggalkan ajaran yang tidak bisa dibuktikan gitu kan. Ya, kemarin aja kita kan baru menyaksikan ke video di mana seorang yang memiliki pondok pesantren pun saja menanyakan tentang keberadaan dan eksistensi Allahnya kan gitu. Karena selamanya tidak bisa Ya. dibuktikan. Iya. Nah, bagi saya sih kalau orang yang belum mendengar tentang kebenaran wajar jika dia belum mengetahui kebenaran. Nah, tapi orang yang sudah mendengar tentang kebenaran malah berkali-kali karena sering nongkrong gitu, tapi masih bebal dengan kebebalannya, ya itu pilihan mereka gitu. Karena orang Betul. bebal nanti akan binasa karena kebebalannya kan gitu. Yes. Ya, jadi pilihannya ya di kalian mau bertahan kepada kebebalan atau mau menerima kebenaran. Ya semua keputusan di tangan Anda. Silakan renungkan dengan baik-baik karena ini berhubungan dengan keselamatan dan sesuatu yang abadi. Begitu aja Pak King. Haleluya. Luar biasa. Silakan Pak Lidara. Sepertinya Pak Lidara lagi makan mungkin. Enggak, dia lagi nyangkut ya. Lagi dua Apa kaki dia lagi nyangkut di angkasa? Dua kaki di Daniel dia. Iya. Ya. Jadi memang ya, Tuhan Yesus sendiri bilang kalau dia tidak panggil seseorang menjadi anaknya, tidak akan bisa. Mau kita menginjil seperti apapun, tidak akan pernah bisa. Karena Tuhan tidak panggil dia. Tetapi kalau Tuhan panggil seseorang, seperti Tuhan panggil Paulus menjadi rasulnya, dia nggak bisa menahan itu. Ini Betul contohnya ini Pak King. Ini contohnya yang di Ya. chat nih si Nuha nih yang tadi sempat masuk. Ini orang bebal Oh. ini. Iya, kalau Oh, orang udah itu bebal dia. susah. Tetap bebal. Ya, nggak masalah. Itu pilihan dia. Tuhan Yesus sudah menawarkan keselamatan tanpa lu bekerja keras. Tuhan bilang, asal kau percaya kepadaku, kau selamat. Tetapi kalau kau tidak percaya kepadaku, engkau akan mati di dalam dosamu. Ini firman Tuhan. Bukan saya yang berkata. Yesus sendiri yang ngomong. Jikalau engkau percaya kepadaku, engkau selamat. Bukan saja di dunia ini, tapi sampai ke akhirat engkau selamat. Tidak perlu melalui siksa kubur. Tidak perlu dulu dicelup-celup di dalam api neraka. Saudara tahu?
Api neraka itu bukan seperti api dapur kita. Ya, jangan terkecoh, saudara. Api neraka itu api yang langsung dari Tuhan. Ya, karena api neraka itu bukan membakar daging kita. Api itu yang membakar roh kita, yang nanti dicemplungkan ke dalam neraka. Jadi berbeda, saudara. Ya, jangan pikir, oh, api seperti api dapur itu. Tidak, saudara. Ya, api itu api yang dari Tuhan. Tidak bisa dipadamkan. Ya, dengan apapun tidak bisa dipadamkan. Karena itu api dari Tuhan. Api itu sebenarnya disediakan untuk membakar iblis, jin, setan, genderuwo, dan seluruh kaki tangannya, termasuk nabi palsu dan rasul palsu, guru-guru palsu, dan seluruh kaki tangannya akan dibakar di dalam api neraka. Saudara, orang yang mati di luar Yesus, mereka akan menuju ke Hades, ke alam maut. Mereka akan ditahan di sana sampai pada hari penghakiman, di mana Tuhan Yesus datang sebagai hakim yang adil. Demikian orang yang mati di dalam Yesus Kristus, orang yang benar-benar mengikuti ajaran Yesus, mereka akan masuk ke Firdaus. Mereka akan tunggu sampai hari penghakiman juga. Saudara, jadi ada dua tempat. Pilihan ada di tangan Anda. Packing. Ada gak tuh yang namanya ke neraka cuma sebentaran doang? Kayaknya nggak tidak. ada selamanya ya. Sekali Anda masuk neraka, untuk selamanya Anda ada di sana. Karena dua tempat itu kekal. Surga kekal, neraka juga kekal. Jadi pilihan ada di tangan kita. Kita mau masuk neraka, monggo. Kita mau masuk surga, tidak ada jalan lain. Hanya tinggal pilihannya, Pak Yesus King. Kristus. Pilihannya ada di tanganmu. Amin. Tuhan kasih kehendak bebas kepada kita. Seperti Betul. Tuhan kasih kehendak bebas kepada para malaikat. Amin. Ya, demikian juga dengan kita manusia. Betul. Kita diciptakan bukan untuk menjadi robot. Ya, Amin. tetapi kita diberikan kehendak bebas. Hmm. Kau mau langgar firman Tuhan, itu keputusanmu. Kau mau taat kepada firman Tuhan, itu keputusanmu. Masing-masing punya nilai yang harus Anda bayar. Ya, kembali kepada Anda sendiri. Begitu. Kalau Yesus dia tawar keselamatan, kau jangan tolak. Karena kalau kau tolak, Tuhan Yesus bilang kau akan mati dalam dosamu. Kalau menolak keselamatan yang sudah diberikan cuma-cuma, kau mati sangit di dalam neraka. Itu Pak Lidara, beca keluar Mati datang sangit. bemo tuh. Be- Bemo dicat datang tuh. Lagi naik Beca. tuh bemonya. Oh, beca keluar tadi ya, biji kain nama. Kemana Keluar. bijinya Beca kain nama? keluar nih Dia bemo takut masuk. becanya Ada dirampok bemo orang. nih. Bemo dicat. Oh, bemo dicat suruh naik. Oh ya, nah itu. Nuha, naik. Jadi jelas ya bahwa sudah banyak Muhammad yang meninggalkan kesesatan. Tadi kita sudah dengar sendiri ya, yang dibaptis itu Muhammad, yang kita baptis juga Muhammad. Banyak Pak nama Muhammad rupanya ya. Iya, banyak. Tetapi saya belum pernah yang dimukalafkan namanya Yesus. Nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Bentar lagi ada Pak yang namanya Yamin, Pak. Yamin, Y juga Kalau depan Yamin ada Yamin. Oh, kalau Yamin ada. Al-Mirazi. Ya, itu ya. Luar biasa Jadi- ya. Jadi murtad itu. Oke, silakan Lemerian. Karena akibat murtad ini MUI ketakutan dan Wow. gemetar. Waduh, Resah nih. Kita dengarkan ya. Ah, saya Kita nggak dengarkan percaya dulu. coba secara bangkai videonya, bangkai Pak. gemetar Saya nggak bangkai percaya, Pak? Gemetar. Bangkai dan begundal. Kita dengarkan. Coba Berjumpa kembali dulu. dengan catatan Syafiq Hasim. Majelis Ulama Indonesia kembali resah. Kenapa Resah. banyak orang Islam Waduh, Resah. Betul nggak? waduh. Kita Resah dengar dan gelisah. gelisah. Kita dengarkan. Ya. MUI geli-geli Assalamualaikum basah. warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasim. Majelis Ulama Indonesia kembali resah. Kenapa banyak orang Islam yang murtad? Artinya keluar dari agamanya di daerah Langkat. Langkat lagi. Ngeri. Langkat lagi ngeri coy. Langkat dekat Padang itu, dekat Sumatera Barat. MUI menganggap jumlah mereka yang murtad itu tidak sedikit.
Persoalan murtad ini memang sering menjadi keprihatinan lembaga atau organisasi Islam di Indonesia. Pihak yang sering menjadi objek kesalahan adalah pihak luar. Dalam hal ini agama yang dijadikan sebagai agama pindahan. Dalam kasus Jadi Mui resah, ya. Waduh. Kenapa resah begitu? Ya, karena apa? Karena ya sudah banyak yang tidak percaya kepada Al-Quran. Yes. Mereka menganggap Al-Quran itu banyak dusta dan banyak Ya. dongeng. Mereka sudah tidak percaya. Betul. Karena apa? Karena sudah tidak bisa dibuktikan apapun. Itu makanya banyak yang murtad, gitu ya. Benar. Eh, Benar sekali. ya. Yang punya pondok pesantrennya sampai bertanya, Pak, Allahnya tuh mana itunya? Apa eksistensinya mana katanya yang punya Iya. pondok pesantren loh. Makanya, ya. Makanya itu mereka akhirnya murtad. Silakan Lemerian, sebelum kita dengarkan yang lain lagi. Ya. Ayo, Lemerian. Udah, orang udah pidato. Oh, udah pidato. Oh, bagus dah kalau udah pidato. Ya, kenapa? Pada murtad. Ya, pada murtad itu kenapa? Karena yang membuat murtad mereka sendiri. Yes. Ya. Mereka sendiri yang buat murtad. Betul. Ya, akibat mereka sendiri akhirnya banyak yang murtad. Gitu loh. Kenapa sampai begitu? Harusnya mereka introspeksi diri. Betul kan? Yes, betul. Itu harusnya. Ya, mereka Betul, harusnya betul. introspeksi diri sendiri. Gitu. Oke. Yang Ada suka apa namanya itu? Menghina kekristenan, iya, menghina Tuhan Yesus. Nah, Iya. itu tinggal tunggu tanggal main aja. betul. Gitu Kalau ya. Tuhan Oh, sudah panggil, kau nggak bisa mundur, nggak bisa, nggak bisa lari, Pak, nggak bisa lari. nggak bisa lari. Kalau Nggak sudah bisa, karena dipanggil ya, sudah pilih nggak bisa. nah, udah. Mau lari kemana juga tidak bisa. Betul, Ya. Balidara. Iya. Karena Coba apa? tanya ini Karena dulu, Pak. Ini kayak ada yang panas, Pak, kayaknya. Siapa ya? karena ya, selamat malam Mr. Yamin Almirasi. Mau bertakiyah apalagi? Silakan. Ya, selamat malam. Malam selamat. Malam Iya, selamat. Malam-malam apakah selamat. suara saya didengar bisa? Dengar bisa Suara juga. bisa dengar. Ya, Ya, bisa dengar, bisa dengar. Bisa dengar. Iya. Sekarang Dari saya mau awalnya tanya. dengar. Saya tanya, Bicara enggak, saya tanya di- Pak Yamin, Hah? saya mau tanya dulu satu sebelum. apa? Babi bisa makan? Bisa, Hah? Bisa. bisa. Oh, dia bisa. Pak Yamin, babi bisa makan? Babi itu haram kalau dimakan, gitu kan. Kalau Terus? nggak dimakan, Gara-garanya apa? misalnya, Gara-garanya apa dong? kalau sekarang- misalnya babi itu haram kalau dimakan, tetapi kalau main-main dengan babi, digendong, dipeluk-peluk, dicium-cium, itu namanya kurang kerjaan, gitu kan. Kan yang ditanya babi bisa makan nggak, Pak Ya, Yamin? bisa makan babi. Pak Yamin, babi bisa makan, Pak Yamin? Ya, babi bisa dong makan. Oh, bisa. Oh, berarti Pak Yamin bisa dimakan babi dia. Udah murtad dia. Udah murtad ya. Kan saya Apa tanya, sih murtad? Murtad itu apa sih? tahu, innalillahi. Tahu tuh istilah kalian itu. Kita sebenarnya nggak ada istilah murtad. Oh, ya memang Di nggak ada Kristen di tempat nggak ada Anda. istilah murtad, nggak ada. Ada Anda aja di terminologi aja bingung mau pakai terminologi pakai Berpindah apa, dari gelap kepada terang itu ya, murtad. ada di Alkitab juga ada murtad, Pak King. Ya. Murtad itu artinya meninggalkan kebenaran, masuk ke dalam kegelapan.
Oh, begitu Ya itu ya. bahasa Kalau itu bahasa dari Indonesia kalau dari meninggalkan kalau dari perang itu kan Kristen, bahasa Indonesia. Kalau kalau dari terminologinya pakai apa kalau iya, Kristen? Pakai bahasa apa? terminologinya dari Kristen kalau murtad itu artinya pindah dari ke terang ke dalam kegelapan. Tetapi kalau dari Islam Kepanjangan, murtad Pak, itu kepanjangan. dari Bahasanya gelap kepanjangan. kepada terang gitu murtad ya. Ya, tapi kan kepanjangan pindah dari terang ke gelap. Kan Iya. kepanjangan kalau di Islam kan murtad, keluar dari Islam. Selesai kan? Oh Terminologinya iya. Sama aja. Iya. terminologinya Sama satu aja. gitu. Nah, Iya, kalau makanya- Kristen Sama pakai aja. terminologi apa? Artinya aja. keluar dari Islam itu meninggalkan kesesatan dan kegelapan, Iya, masuk ke dalam betul. terang. Kepanjangan gitu. Pak bahasanya. Betul. Nggak Kalau Islam kan apa-apa. murtad. Bang saya. Yamin, Bang Yamin, kepanjangannya gimana? Nih, keluar dari Islam berapa kata? Itu ya hitung aja berapa itu? 3 Berapa? kata. Coba. Keluar dari Dari Islam. terang Islam. 3 kata. Dari terang ke Tapi gelap. kalau murtad, orang sudah tahu kan. Satu Dari itu terang kan ke gelap terminologi. berapa kata? Nah, kalau Kristen Enggak, dari terminologinya terang ke gelap berapa kata? Dari terang ke Hah? gelap berapa kata? ya hitung aja terang ke gelap. 3 kata. Berapa kata? Berapa? Berarti Ya udah sama, lebih kok lebih pendek. panjang apaan? Sama panjangnya. Lebih pendek malah 2 kata mereka disambung. Lebih pendek. Makanya dia nggak cerdas orang ini. Nah, saya mau tanya dia sekarang ini. Pak Yamin. QS 33 ayat 50. Ayat lain, ayat ini, hai Nabi, sebagai tambahan Suaranya hilang istri-istrimu, lagi. gadis-gadis, budak, dan wanita-wanita yang tertangkap, kami jadikan sah bagimu dan bagi semua saudaramu dan juga setiap wanita yang mukmin jika ia menyerahkan diri kepadamu dan jika kau memang menginginkannya. Ini diberikan kepada Nabi secara khusus. Bagaimana tanggapan Anda terhadap ayat ini? Yamin Apa saya nggak terdengar tadi sinyalnya Oh, hilang. Saya ulang ya. Sudah dengar sekarang nggak? Nah, sudah Nah. dengar. Ayat yang Allah SWT mendukung nafsu sang Nabi. QS 33 ayat 50. Hai Nabi, sebagai tambahan istri-istrimu, gadis-gadis budak, dan wanita-wanita yang tertangkap, kami jadikan sah bagimu dan bagi semua saudaramu dan juga setiap wanita yang mukmin jika ia menyerahkan diri padamu dan jika kau memang menginginkannya. Kenapa Tuhan melegalkan semua wanita-wanita ini datang kepada Nabi? Bahkan sampai ada orang yang rela menyerahkan dirinya kepada sang Nabi. Apakah Nabi ini Nabi yang khusus spesial atau bagaimana? Tolong diberikan tanggapan yang bagus. Ini mau tekstual atau konteks? Mana saja. Tekstual boleh, konteks boleh. Yang penting Nah, dijawab. kalau tekstualnya itu yang dibacakan. Kemudian konteksnya kita lihat ada berapa variabel gitu kan. Oke, Banyak sudah variabelnya jelas. gitu kan. Apa itu Ya, variabelnya? ya itu waktu zaman perang bisa kan. Banyak wanita-wanita hasil tawanan tuh bisa dinikahi, bisa diingini. Nah, kemudian variabelnya lagi Nabi memang dibolehkan beristri banyak gitu kan. Terus variabelnya Ada lagi ayatnya? banyak variabelnya. Ada Terus dalilnya nggak? kemudian Ada konteksnya dalil nggak? mau dikontekskan kemana gitu kan? Enggak, Konteksnya. ada dalilnya Nabi boleh beristri banyak, ada dalilnya. Saya baru dengar Lah. ini malam ini. Ini kan ayat tekstual. Nah, Iya, di situ Bapak mau pengen konteks yang mana? Kita lihat ayat variabel-variabel. ini kan mendukung nafsu sang Nabi. Hmm. Bahwa dia itu beristri banyak. Termasuk gadis-gadis, budak-budak, wanita-wanita yang tertangkap. Kami ini siapa? Jadikan sah bagimu. Berarti kami ini Allah ya? Jadi Mensahkan ini kan semua ya, ini berarti istri-istri. kalau yang
yang Anda baca itu berarti itu konteksnya waktu zaman konteks peperangan. Adapun pihak musuh yang Enggak. kalah, Ini perempuan bukan istri-istri bukan boleh konteks peperangan. diambil. Ini bukan konteks peperangan. Lah, iya Hai Nabi. makanya kita mau ngambil konteks yang mana? Karena Ya, dengar parabel-parabelnya dulu. banyak gitu kan. Narasinya ini, dengar narasi dulu ini. Iya. Hai Kalau Nabi, secara sebagai tekstual tambahan tersebut istri-istrimu. gitu kan. Ya. Jadi bagaimana itu? Ada istri-istri, ada gadis-gadis, ada lagi wanita mukmin, ada lagi orang-orang yang ditangkap, dijadikan istri. Ada orang yang menyerahkan diri. Ini bagaimana perilaku seks Ya. sang Nabi ini? Ya, kita nggak bisa ini ya Pak ya. Kalau dalam memahami Quran itu antara tekstual dengan konteks, kemudian dilihat parabel-parabelnya. Ya, coba Gitu kan. diceritakan Kita nggak bisa variabel-variabelnya itu. satu ini, iya. Ya, Begitu jadi dalam apa itu? memahami Quran, gitu kan. Nanti Ya. kalau kita tekstual itu namanya kaum Khawarij. Kalau kontekstual itu namanya orang Pak, Mu'tazilah. saya hanya bertanya tanggapan Anda. Mau tekstual, kontekstual, konteks apa lagi Ya, saya nggak peduli. Kalau secara Tanggapan tekstual ya Anda, begitu, Pak. Tanggapan Tersebut Anda kalau secara terhadap tekstual. Tapi kalau mau nafsu. kontekstual, Bapak mau kemana? Tunggu Pembahasannya dulu. mau kemana? Tanggapan Anda terhadap nafsu sang Nabi yang begitu kepengen banget terhadap istri yang banyak. Dia nggak puas kepada satu orang, tetapi istri-istrimu, gadis-gadis, budak dan wanita yang tertangkap, kami jadikan bagimu dan bagi semua saudaramu dan juga setiap wanita loh. Abraham katanya itu, setiap wanita yang mukmin, jika ia ingin menyerahkan diri kepadamu, dan jika kau memang menginginkannya. Artinya dia bisa pilih-pilih. Walaupun wanita itu sudah datang menyerahkan dirinya, dia pilih, cantik nggak ini? Kalau nggak cantik, buang. Wah, kurang cantik, ini gendut, buang. Dia pilih, ini langsing, ini seksi, ini cantik ini. Dia pilih. Ini, jadi tanggapan Anda bagaimana? Seorang nabi yang seperti ini, Iya. apakah layak menjadi nabi atau bagaimana? Ya, teks tersebut mau dibawa ke konteks apa? Ya silakan, menurut Anda. Ini kan saya minta tanggapan Anda. Ini kan ayat Anda. Ya, kita mau membicarakan ke konteks apa gitu lah. Kalau untuk ke konteks peperangan saya iya. sudah bicara dari Oh, awal. kalau Nafsu sang Nabi. Allah SWT mendukung nafsu sang Nabi. Itu mah kalau masalah nabi pemburu kembang, nabi pemburu wanita itu nggak begitu penting lah kalau menurut saya. Kenapa nggak penting kalau dicatat di dalam Al-Quran? Berarti Penting Al-Quran apa ini nggak malu? penting dong. Malu kali. Itu sudah penting isu-isu apa basi itu. Coba isu-isu lain gitu. Loh. Berarti nggak Oh, penting. ini Sobek pembahasan aja ini basi. ayat buang. Orang di Kalau Quran memang ada tidak kok penting. isu. Gimana sih? Di Quran Enggak, ada kalau ayatnya. kalau kita membicarakan, Nabi Muhammad tuh pemburu kembang, Nabi Muhammad pemburu wanita, Nabi Muhammad istrinya banyak. Fakta apa Itu enggak tuh? basi, pembicaraan ini basi. Ini memang Fakta loh. apa enggak? Basi. Fakta apa enggak? Fakta apa enggak? Saya Kenapa? tanya dulu, fakta apa enggak? Ini fakta apa Gimana? bukan? Ini fakta apa bukan? Tadi yang Bukan perkataan Pak Yamin, kalau Nabi istrinya banyak, itu sudah istri tuh bahasan seperti ini basi. Kalau Anda mau ke konteks seperti itu, ini udah pembahasan basi gitu. Fakta apa tidak? Basinya apa basinya? Karena setiap zaman itu berulang-ulang Nabi Muhammad istrinya banyak, Nabi Muhammad poligami ini. Loh, iya, ini fakta. Ini mah fakta apa enggak? pembicaraan Justru basi. ini belum itu. terjawab. Apa yang dibicarakan? Pak Yamin jawabnya fakta apa enggak? Justru ini Jawab belum dulu. terjawab. Makanya Memang kita fakta bertanya. Nabi Muhammad istrinya banyak, Nah, fakta lebih dari 4 Fakta ya. fakta. Tetapi kalau mau Fakta ya. dibahas, ya untuk apa? Ini kan Ya sudah. pembahasan sudah. basi, nggak begitu Oke. penting gitu. Oke. Buat Al-Mirasi tidak penting, tapi buat saya maksud- penting. Emang basi, nggak begitu Ya. penting. Maksudnya Pak Yamin, maksudnya kenapa Ah. dikasih sedemikian hebatnya? Dia kan manusia, kenapa Yamin nggak boleh?
Tapi kan pembicaraan ini kan sudah dari zaman dulu, pembicaraan seperti Oh, ini. ganti, Apa Pak. dibicarakan? Loh, tunggu dulu Yamin. Kalau kau berbicara seperti itu, kau standar janda. Dari dulu juga orang Islam berkata orang Kristen menyembah manusia. Dari dulu itu. 1400 tahun yang lalu. Lah buktinya menyembah manusia bukan orang Kristen. Tidak. Kau buktikan dengan ayat saya. Mana orang Kristen menyembah manusia? Ada satu ayat saya murtad malam ini. Saya udah katakan. Lah itu Yesus itu manusia apa bukan? Tunjukkan saya satu ayat yang mengatakan orang Kristen menyembah manusia. Itu ayat yang saya minta. Kalian belum pernah bisa tunjukin sama saya sampai hari ini loh. Iya. Kalau ayat itu kan mana orang Kristen menyembah, itu kan pemahaman Anda mau pakai dalil Anda kan itu kan kan sesuai dengan pledoi Anda. pertanyaan Tapi kalian kan nyatanya Yesus itu manusia apa bukan? Nah, Pak, nyatanya manusia Yesus itu manusia bukan. Sekarang saya harus luruskan otakmu. Ya. Nah, gimana? Karena Yesus itu diutus oleh Bapaknya sebagai firman kalam mulanya Allah itu turun menjadi manusia hanya 33,5 tahun umurnya di bumi ini. Setelah itu dia kembali bersatu dengan Sang Bapa. Tapi kan manusia kan Yesus, Pak. Iya, tapi dia hanya 33,5 tahun di dunia ini. Dan dia kembali bersatu dengan Bapaknya. Dia terangkat ke sorga, disaksikan 500 pasang mata. Ada saksinya. Pak, itu loh. Nah, kan yang tadi saya ingin kan topiknya bukan ini, topiknya kan tanya itu dulu, jangan lari sekarang dulu. Saya tanya dulu sama dia nih. Begini Pak Almirasi, kau jangan lari-lari dulu. Saya sambung lagi karena ini ada korelasi. QS 33 Bapak tadi kan pakai kata-kata tapi, Pak ya. Misalnya saya kan Yamin pergi ke Jakarta, tapi mampir ke Bandung. Oke, kalau Bandung ke Jakarta, Pak. Tunggu dulu. Kita punya konteks tadi kan soal yang QS 3350. Sekarang sambungnya QS 3337. Ini adalah ayat dari Allah SWT mendukung Muhammad mengawini Zainab, istri anak angkatnya bernama Zaid. Dan Muhammad langsung menikahi Zainab tanpa wali dan saksi. Bagaimana itu? Tanpa wali dan saksi. Ayat dari Allah SWT yang mendukung perilaku nabinya yang tidak wajar, yang melanggar hukum Taurat. Pak, kalau masalah Nabi Muhammad, istrinya banyak, perempuan, gini-gini, itu udah pembicaraan basi, Pak. Basi. Gak enak lagi, basi. Pak. Makan makanan basi itu gak enak. Loh, bagimu basi. Bagimu basi. Bagi saya ini baru. Baru bagi saya. Kenapa? Karena bukan dari zaman saja ke zaman, Pak, pembahasan seperti itu, Pak. Bukan saja istri-istri, bukan saja para budak-budak, bukan saja para wanita mukmin, bukan saja gadis-gadis, tetapi juga Zainab anak mantunya sendiri loh. Diembat juga. Bagaimana menurut Anda? Apakah ini akhlak seorang nabi? Apa Ya, yang bisa kita ambil menurut saya dari poin seorang pembicaraan nabi ini basi, Pak. Basi. Loh, bagimu basi. Gak enak, Pak, Bagi makanan saya basi baru. gak enak, Pak. Dari zaman ke zaman saya ya baru. itu aja. Bagi saya baru. Bagi saya baru. Ini belum lagi loh. Nah, karena belum Bapak lagi nggak tentang menelusuri Aisyah. sejarah zaman Aisyah yang masalah berumur 6 tahun. Bagaimana itu? Aisyah berumur 6 tahun dengan kakek 54 tahun. Ditidurin umur 9 tahun. Bagaimana Almirasi? Seorang nabi sampai mendapat legalitas dari Allah SWT. Apa saja tentang wanita dia boleh lakukan. Sedangkan yang lain tidak seperti dia. Kalau Begini, begitu Pak ya. Muhammad ini siapa sebenarnya? Iya, begini Pak ya. Nabi menikahi anak umur 6 tahun. Ya enggak? Ya. Kemudian timbullah wacana, oh pedofilia, ini suka dengan anak-anak. Nah, sekarang saya tanya, sejarah munculnya terminologi pedofilia itu tahun berapa? Itu tahun 1990-an.
Ya enggak? Menurutmu tahun berapa? Nah, ya, pokoknya 1000 berapa? 1700 apa 1800 lupa berapa? Pokoknya pokoknya pada abad 19 lah. Ini kan istilah baru pedofilia. Kemudian menikahi anak ini kan baru rame-rame abad-abad 19 karena ada kelainan seks seseorang ruda paksa terhadap anak-anak, makanya muncul istilah pedofilia. Kemudian dikaitkan dengan Nabi. Nabi 1500 tahun yang lalu. Zaman dulu dengan zaman sekarang beda. Jangan alasanmu. Enggak masuk lah Pak namanya. Itu alasanmu. Yamin. Sebentar. Nah, kan pasti Anda menyangkal. Oh iya, jelas itu alasanmu. Makanya ini pembahasan basi gitu. Itu alasan. Karena Anda menyangkal. Iya, Bang Yamin Ya enggak? dulu dong. Anda menyangkal. Jangan teriakan dong ya. Zaman Nabi 1500 yang lalu kepada Anda, itu sudah biasa. Dari dulu juga menikahi anak-anak sudah biasa. Karena dikaitkan dengan kasus zaman sekarang modern, makanya menikahi anak usia 6 tahun. Sekarang begini Pak Yamin, mau nggak anakmu 6 tahun saya nikahi? Ini kan Pak ya, kau rela nggak saya tanya, jawab jujur. Kau rela nggak anakmu 6 tahun saya nikahi? Pak, kalau konteksnya dipakai oleh zaman sekarang itu berbeda Pak. Pasti nggak rela Pak. Saya jawab. Kalau sudah selesai. Ini kan Nabi itu kan konteksnya 1500 tahun yang lalu. Yang orang nggak tahu Pak. Istilah-istilah kekerasan seksual anak-anak, pedofilia itu nggak ada zaman dulu. Takiyamu. Makanya saya jawab pasti Anda. Coba Palidara. Menolaknya. Anda membantah. Nah, tanya Palidara ini. Ini pembahasan basi. Biar Palidara buka data. Benar nggak yang lu ngomong tadi tuh pedofilia itu mulai dari tahun 1600 berapa lu bilang tadi? Pokoknya abad modern saya lupa 1900-an lah. Sorry. Bukan 1900-an lupa. Cari sendirilah. Istilah pedofilia itu muncul kapan. Tanya Palidara itu. Gini Yamin. Pak, zaman sekarang mau dikaitkan dengan zaman dahulu 1500 yang dahulu. Ya beda lah Pak. Jangan disamakan. Zamannya beda. Makanya ini pembahasan basi. Yamin, pedofilia. Nih, baca nih. Pedofilia ya sudah di abad pertengahan. Dimulai dari abad-abad ketiga sama ini baca nih. Ya. Lihat herbifilia untuk remaja pertengahan ke akhir ya. Terus kemudian ini sudah sejak zaman Yunani. Pedofilia ini bahasa Yunani. Ya, sejak Yunani, sejak zaman itu di abad-abad pertengahan sudah ada. Ya, tuh. Ya, itu katanya Pak, Maria itu dinikahi sama Yusuf itu tuh, Maria waktu masih umur 12 tahun Pak. Katanya enggak ada. Mana di perawan di mana umur 12 tahun di mana? Di mana? Itu Maria ibunya Yesus dinikahi oleh Yusuf. Kan umur 12 masih anak-anak itu. Di mana? Di mana katanya? Buktinya di mana? Di mana? Saya dengar itu. Nanti ya dengar. Kau dengar. Kalau masalah seperti ini pembahasan basi, Pak. Basi. Tidak. Gini ya Pak Yamin, kita biasakan diskusi pakai data. Datanya kamu di mana, di mini. Kau dengar dari siapa? Yang kau dengar itu setan mungkin. Maria umur 12 tahun. Loh, kemana dia? Hilang dia. Dia begitu loh Palidara. Kalau sudah kalah, terpojok, hilang dia. Ini ada satu lagi bajai naik ini beca. Lagi, si beca masuk lagi nih. Beca, bagaimana si bangkai itu? Masih menipu nggak si bangkai? Lebih parah ini. Lebih nggak ada nalarin. Jadi istilah pedofilia itu sudah ada sejak zaman pertengahan, abad pertengahan. Ya. Jadi kita sudah tahu. Jadi pedofilia itu justru dari bahasa Yunani, ya, dari bahasa Yunani, pedofilia. Artinya pais itu anak-anak, filia itu cinta. Wow.
cinta persahabatan. Makanya filia. Kalau di dalam Alkitab kan ada Kasih kasih filia, Ya, kasih eros, ya kan, Eros. kasih agape, agape, ya. storge. Filia itu persahabatan. Ya, Nah, kasih sama storge. anak-anak. Nah, tetapi akhirnya dilencengkan jadi cinta atau kekasih kepada anak-anak. Nah, itu dia. Jadi filia itu, pedofilia Gitu, itu sudah Loh, sejak zaman-zaman Yesus itu sudah ada. Nuha omong ora iki. Kalau Gitu. Dobos dari kapan Pak adanya Pak Ngomong Dobos? ora iki. Dan sebentar supaya jelas. Pedofilia ini masuk di dalam satu penyakit kejiwaan. Iya, betul. Itu penyakit kejiwaan. Nuha. Pedofilia di dalam Nuha omong ora sebentar. iki. Ya, sebentar. Ini pedofilia ini gangguan kepribadian. Private Ya, chat. itu ya, gangguan kejiwaan. Lemerian. Makanya harus dibawa ke psikiater atau psikologinya yang harus diperbaiki. Lemerian, Gitu. private chat. Oke ya, lanjut. Ya, silakan. Ada si Beca. Siapa Tukang yang mau beca, bertanya? kenapa tahu sendiri tukang beca? Aneh, tukang beca nih Ada makin beta ya? aneh. Iya. Oh. Tapi sebelum itu kita ke Hello Kitty dulu tadi ada ini. Silakan Hello Kitty, masih banyak yang belum bicara nih. Ya lanjut dulu dah, aku lagi kerjanya. Oh, lagi kerja. Aku mundur. Ya udah, Oh Nabi iya, gua botak. sampai lupa dia ya gitu ya. Gua lupa. Heeh. Lupa gua. Oke, kalau Ya, gitu dia lagi kerja Jembatannya- kita. Jembatan di neraka belum kelar-kelar nih, gue lagi pusing nih. Weh, lu Nah, jam berapa makanya. lu masih kerja lu gile? Jam berapa lu di sono? Masih kerja aja. Deadline-nya udah dekat, deadline-nya. Waduh, udah Udah. kayak orang Jepang Nah, lu. mundur. Kerja nggak ada waktu. Begitu Jembatan kalau di neraka mau jadi loh. kalau begitu Nabi botak kutuan. Nabi botak kutuan. Silakan. Aduh, Nabi kotak kutuan, silakan. Yuk, Nabi botak kutuan. Gimana itu? Namanya Apa ada aja ya. Bingung gua. Kalau di sini tuh bener begini doang nih, namanya ada aja. Unik-unik. Silakan Nabi botak kutuan. Nggak tahu Nabi botak kutuan yang mana nih? Yang ketuaan mananya itu? Tahu. Ayo, Nabi botak kutuan. Nggak mau jawab dia Palidara. Nggak mau jawab. Oh, mungkin sakit gigi dia ya. Ya, Juliana, betul silakan aja. Juliana. Shalom. Shalom, Shalom. silakan. Iya, itu saya dari kemarin tuh mau masuk ya. Saya tuh cuma pengen nanya mengenai Israel. Hmm. Saya udah ikut satu grup di bulan Oktober, apa November. Ya? Terus gagal berangkat gara-gara perang. Habis gitu ditunda-tunda. Oh gitu. Terus saya dapat jadwal 7 Maret gitu. Cuma saya kan udah DP nih 7 Maret. Terus saya harus melunasi. Oke, saya bilang saya lunasi, tapi buatin grup dulu, saya berangkat sama siapa. Tapi nggak dibuatin grup, akhirnya saya dibatalin gitu. Nah, saya masih kepengen ke Israel. Ini Oke. kemarin saya lihat di Pak Lidara tuh ada program ke Israel. Ada yang Kak. berani naik. Mau ikut Palidara aja tuh, Palidara. Palidara. Oh, kemana nih Palidara? Palidara. Ya. Lanjut Bu dulu, Bu. Iya, jadi saya juga punya teman juga, dia punya program ke Israel bulan Maret, tanggal 7 juga. Terus saya tanya, terus dia bilang nggak ada kuota, jadi di cancel sama dia gitu. Oh gitu. Di mana, Gimana Bu? tuh, Pak? Kak, gini. Saya Ibu, kemarin kita Oktober ini bersama Pak KH David King. Oktober kemarin lagi perang, kita ke sana, Bu. Tanggal Di sana. iya, saya rencananya tuh 13 apa 15 Oktober. Tapi terus yang di grup WA tuh udah ketakutan, jadi nggak berangkat gitu.
Kita Terus berangkat, ini Bu. Kita berangkat. nggak berangkat. Terus ini saya dijadwal 7 Maret. Oke, saya kan udah DP nih $1.000. Udah DP. Terus dia bilang harus melunasi dulu gitu. Ya nggak apa-apa, tapi buatin grup dulu dong. Saya berangkat sama siapa? Masa nggak dibuatin grup? Terus Oh, kan berarti nggak dibatalin gitu. ya nggak benar itu Bu, travelnya nggak bisa kalau pelunasan itu sudah pakai ini. Kayak besok saya berangkat Bu ya. Saya tanggal 16 Maret besok berangkat. Itu kita sudah ada grupnya karena sudah Nah, iya, terkumpul. saya bilang saya gitu nggak loh. batal loh, saya nggak batal. Kamu bikinin grup, langsung saya lunasin gitu. Mm-mm. Tapi dia nggak lunas, nggak apa, saya nggak bikin dibuatin grup, terus saya dibatalin. Uangnya udah berarti balik sih, cuma iya maksudku tuh kan saya sendirian nih. Nah terus masa saya bayar sendiri terus sama siapa di sana gitu? ya nggak bisa Bu. Nah iya. Kemarin coba Ibu hubungi ke saya bisa. Nah itu dari kemarin saya kan ngeliat itu ada brosur mengenai Israel. Dari kemarin Iya. saya juga masuk tapi nggak bisa mungkin namaku nama pasaran ya, jadi nggak dinaik-naikin. Enggak, kemarin nggak ada. Nah, sekarang begini Bu, Ibu bisa nggak ambil itu? Ambil apa? Tarik DP-nya. Ambil DP-nya tarik. ambil DP-nya, Oh, tarik nanti. dikembalikan Oh, ya udah DP-nya. bisa. Oh, sudah Bisa dikembalikan. Balik darah aja. Ya udah Dikembalikan kalau sama begitu. dia, tapi dikembalikan 4 Maret gitu. Dikembalikan 4 Maret Oke, DP-nya. kalau gitu Ibu bisa nggak kalau karena sampai akhir bulan ini kita masih bisa, kalau Ibu langsung lunasi, Ibu langsung masuk grup kita. Ikut. Kalau berangkat tanggal berapa sekarang? Kita Maret nanti, pertengahan Maret. Berangkat. Tanggal Ya, pokoknya 16 pertengahan tadi, Maret, Pak Bu. pertengahan Maret. Pertengahan Maret. Tapi nggak perang ya, nggak apa-apa ya? Enggak. Oh, Orang udah saya enggak, Bu. tanggal 23 Oktober Yang kita berangkat. dikhawatirkan keluarga itu gini, kalau ternyata di hijack kayak kemarin begitu, kan Indonesia nggak ada Enggak, Bu. hubungan diplomatik ya. Iya, Bu. Kemarin kita perang kita mulai perang tanggal 7 Oktober kan 2023. Kita berangkat ke sana itu tanggal 23. Tanggal 23 Oktober. 23 Oktober kita berangkat. Itu di atas pesawat liwat enggak apa-apa, aman, Bu. Iya, saya tahu sih, saya kan dengerin juga. Waktu itu Iya. juga sama Bu Fatimah kan. Iya. Iya, sama-sama Nah, kita. grup saya nih sama Pak Bambang. Pak Bambang siapa? Bambang Nursena. Iya, Oh, Pak Bambang Nursena. tapi dibatalin sama turnya. Oh, motornya dibatalin. Oh, ya gini Ya, aja, gara Bu. kan nggak mau lunasin. Oh gitu. Oh gitu. Ya, Nggak- saya cuma bedanya begini, dia maunya itu saya lunasin terus dibuatkan grup WA. Saya maunya grup WA dulu baru saya lunasin gitu loh. Gini aja Bu. Ibu tinggalin nomor telepon di private chat, biar nanti dari travel saya hubungi Ibu. Travel chat gimana ya? Di live chat nih, private chat. Kan ada private chat tuh. Private chat. Ibu ketik yang chat. Yang ketiga. Loh, kok turun malah? Yang di stream ya, Bu. Dia salah pencet itu. Palidara. Ya. Ini beca keluar masuk odong-odong nih pakai kopi ya. Kalau diculik, anggap aja. Oke, ini Mbak Ibu Yuliananya naik lagi, Bu. Di private chat ini ada ya. Udah di chat, Ibu- tapi chat with everyone in the studio gitu. Enggak, yang coba Lemerian kasih tahu. Di sini Bu, ini kan Ibu lagi di dalam Bu. Itu yang ketiga yang sebelahnya kamera Ibu ketik. Ibu pencet. Nah itu ntar kita doang yang baca yang di dalam. Ya orang luar nggak baca. Sebelahnya kamera. Oh. Ya ada chat nah ya itu. Sebelahnya kamera. Ibu masukin di situ. Jadi yang tahu kita doang, yang di luar nggak bisa baca. Enggak Yang di sebelah YouTube. kamera, mana di kameranya ya? Chatting di studio tuh, Bu. Jadi yang di YouTube. Bukan Komen. di studio. Sampai yang Yang kutuan aja ikut ngomong tuh Bu jadinya tuh. Jadi diem aja yang kutuan. Kalau enggak, Ibu mau boleh sebutin aja. Saya ini kan. Iya, 081
Sebentar, catat. sebentar. Sebentar ya. 081. Permisi Coba saya mau catat. pulang. Oke, dicatat ya. 321. Tunggu. Seben- Saya catat dulu. Iya, catat Bu. Kosong. Coba apa? 081 terus Kirim ke saya. 321. 321 321. 321 lagi. Iya. Dua kali. 661. 661. Saya ulang ya. 081 321 321 661. Iya. Betul ya? Oke. 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 Oke, Oke, terima gitu kasih. aja sih, saya cuma mau masuk Iya. gitu aja sih. Oke, Saya nanti setiap hari itu dengerin loh. Cuma saya nggak Namanya masuk siapa? aja. Namanya apa, Bu? Yuliana. Yuliana ya. ya udah nanti besok Ibu nanti dari ini kita hubungi ke Ibu dari travelnya ya. Saya kirim ke Pak Oke. Lidara ya. Ya, Pak. Ya, Pak Lidara, Pak Davinjing, Ya, baik. Shalom. Oh, Thank you. baik. Shalom, Shalom. shalom. Selamat malam. Selamat malam malam. sama Bu. Ya nggak apa-apa dia sebutin nomornya, kan dia bukan apologet, dia kan Iya. penjara. Dia travel. Nah, kata saya. Ya nggak apa-apa sih. Oke. Halo, halo. Pak, ada odong-odong tuh, Pak. Ada odong-odong, Pak. Odong-odong Mana pakai odong? jantan. Oh, odong-odong pakai topi. Iya, ntar kalau ngambek dia keluar, Pak. Iya. Sapa dulu, Pak. Selamat malam Pak Jenderal, hormat. Hormat, Laporan, Jenderal. laporan Wah. sudah dijalankan semuanya. Bagus, bagus, bagus. Udah keliling itu banyak gorila-gorila pada lepas teriak-teriak Ya, di jalan. Muah, muah. Nih. Sampai muncrat. Ludahnya muncrat. Udahnya muncrat. Udah boleh ngomong nggak nih? Ini Sudah. anu ya, apa pacarnya Pak kayak Yamin nama gimana? Gaspol. Gaspol. Baik. Gas. Terima kasih waktunya. Saya akan minta waktu 3 hari 2 malam untuk bicara hari Tapi ini. pulang dulu tapi sebelum ngomong mau nggak lihat Kainama, bangkai nama. Boleh, boleh, boleh. Saya rindu. Kita lihat ya, bangkai nama. Ya, udah kangen. Kita lihat. Udah kangen kan? Ya. Oke. Udah kangen ya. Nih. Kita Pacarnya lihat ya. Nih bangkai nama. Lagi happy birthday. Ada. Happy birthday, Kak Nama. Happy birthday. Happy birthday, bangkai Lanjut. busuk. Ya, Lanjut. amit baby. Amit jawab. Ya, saya kembali ke laptopnya. Topiknya Pak Lidara malam hari ini adalah murtad lagi muslimah sudah tidak percaya Al-Quran yang penuh dusta, terima Tuhan Yesus. Soal Amin. dusta dan dusta, ya kalau kita bisa memahami ya. Tapi kalau sudah kayak Dani mengatakan mau dongeng kek, mau legenda kek, ndak pusing. Yang penting kalau udah masuk Al-Quran itu kebenaran ya wis mau apa silahkan. Tetapi percayalah saudara, banyak orang mikir kok saat ini. Banyak mereka dipermalukan oleh keislamannya sendiri. Itu kasihan ya. Kasihan sekali. Tadi ini ya Pak ya, di debatnya Dan Cemome Pak King David. Ya, betul. Wah, bayangkan tuh mereka mengatakan orang Kristen tuh goblok, orang Kristen tuh bodoh. Sebodoh-bodohnya kami, saya itu tidak pernah percaya apa batu itu tak cium-cium terus saya berkata ya Allah ya Tuhanku itu saya rasa saya tidak sebodoh itu. Betul nggak? Tadi di apa namanya? Di live-nya Dan Cemome itu kan sebenarnya nggak tahu apa-apa Pak, tapi dia dikelilingi oleh para protes Islam, jin itu. Jadi ada namanya Billy, setiap ngomong di mute, yang ngomong di mute gitu. Ya, betul. Dan sebodoh-bodohnya saya sebagai orang Kristen, saya tidak pernah otak saya seperti ini, saudara. Tidak akan pernah. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Subhanallah walhamdulillah wala Nah, sebodoh-bodohnya saya tidak akan mengelus-ngelus batu dan mengatakan ya Tuhanku ya Allahku. Saya tidak akan. Oh enggak, bukan kiblatnya, tapi faktanya bagaimana apa yang dikerjakan kan begitu, betul nggak Pak Ginda? Ini apa kotak-kotak ya? Sebodoh-bodohnya saya. Nah saat ini saudara,
menanggapi apa topiknya Pak Lidara, ini Islah Bahrawi ini masuk akal juga ini. Islam selalu dibawakan dengan caci maki, kebencian, kufar, kafir sana sini. Belum hari kiamat aja udah punah Islam. Nah, singkat saja karena ada background lagunya. Itu benar saudara ya. Maka dari itu di luar dongeng Pak, termasuk outputnya. Maka dari itu kan saya mengatakan untuk percaya sebuah Tuhan atau percaya Tuhan itu dari ajaran, teladan yang bawa, lalu output dari teladan dan ajaran itu. Nah, itu penting. Maka dari itu mereka itu gagal, selalu gagal dari dulu. Kalau Nabi Muhammad jangan dibaca. Nabi Muhammad ini punya sifat maksum. Nah, kalau ini saya ya tidak percaya, tapi kan dari sisi keimanan kita berbeda ya. Tetapi kita dari bicara tentang ideologi politik, kebangsaan, nah ini saya salut sama beliau. Dihindar dari kesalahan. Dan semua nabi termasuk Yesus, David, Moses, semua tidak punya kesalahan-kesalahan yang bersifat, yang berakibat terhadap implikasi dosa. Ini keyakinan kita, Islam mengakui ini. Kita tidak usah bahas soal itu. Tapi pasca kenabian, after the prophet era, umat Islam selalu gagal untuk mewujudkan mimpi-mimpi politik. Khulafaur Rasyidin gagal. Mengapa saya berani mengatakan gagal? 3, bahkan saya mengatakan 4 dari khalifah paling utama itu juga mati terbunuh. Bani Umayyah, 6 dari khalifahnya mati diracun. Cucu Nabi mati diracun, Sayyidina Hasan. Sayyidina Husain dibantai di padang Karbala, dipenggal lehernya, ditusuk ke ujung pedang kepalanya, lalu diarak di jalanan di Damaskus dan kemudian ditepuk tangannya. Kemudian setelah itu ditaruh kepalanya di baskom, dipersembahkan kepada Yazid bin Muawiyah, rajanya. Sesama Islam Pak, padahal ini cucu Nabi. Kalau bulan purnama oleh Nabi Muhammad, 2 cucunya ini ditaruh di paha kanan dan di paha kirinya, lalu ditimang-timang. Begitu sayangnya Nabi Muhammad kepada 2 cucunya. Tapi karena persoalan politik, kedua-duanya dibantai. Nah ini kenapa? Karena politik Pak. Permusuhan Sunni dan Syiah bertahan sampai hari ini. 1421 tahun. Oleh pengikutnya Ustadz Abdus Somad. Karena saya berusaha membantah fatwa dia tentang harokah istishhadiyah dan harokah intiradiyah. Konon Ustadz Abdus Somad menggunakan fatwa ini untuk pejuang Palestina yang melakukan bom bunuh diri. Tapi tahu nggak? Fatwa ini dipakai oleh teroris di Indonesia untuk melakukan bom bunuh diri. Apakah dia bisa ditangkap? Sebagai seorang ideolog, penganjur, fatwa yang memperkuat orang untuk melakukan gerakan-gerakan amaliyah teror seperti ini. Bisa sebenarnya. Kalau zaman Rasulullah pakai pedang terjun ke tengah-tengah orang kafir katanya. Hari ini di abad modern ini tidak perlu pakai pedang, pakai bom aja meledakkan diri. Dan dia juga menyalahkan orang karena itu dianggap sebagai bom bunuh diri. Katanya ini bom jihad katanya. Ini loh kalau kebanyakan ceramah. Nah, ini terakhir menarik nih. Tapi sambil memelihara Harley, dan dia juga menyalahkan orang karena itu dianggap sebagai bom bunuh diri. Katanya ini bom jihad katanya. Ini loh kalau kebanyakan ceramah tapi sambil memelihara Harley Davidson. Ya. Nah, lalu mereka menuduh orang Kristen itu tidak sepakat dan seterusnya. Oh Tuhan, 2000 tahun Tuhannya orang Kristen tidak sepakat tentang Tuhannya. Saya sudah menjawab ya. Saya rasa ini adalah telah. Kami tidak ada masalah dengan pengakuan Yesus Kristus adalah Tuhan. Tetapi kalau pendefinisian tentang tatkala dia nuzul dari firman yang menjadi manusia, nah itu kita seringkali ada perbedaan pandangan. Tetapi kalau ditanya kedua belah pihak yang benar ya, dalam nama siapa kamu berdoa? Pasti semua mengatakan dalam nama Yesus, terlepas dari sudut pandang yang berbeda. Nah kalian itu adalah orang-orang yang bodoh. Kenapa? Engkau mengatakan kami menyembah manusia, padahal betul Elohim Adonai kami pernah menjadi manusia, firman yang menjadi manusia. Tapi ingat, dia naik ke surga, lalu turunlah rohnya, dan dia adalah Bapa kami yang kekal. Kami menyembah, Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, barang siapa menyembah dia dalam roh dan kebenaran, bukan dalam roh dan bebatuan. Itu beda. Representasi Tuhan kami saat ini menyertakan selamanya dalam bentuk roh. Kamu nggak tahu dunia roh. Karena kamu yang tadi, batu tadi kan, setuju atau tidak. Dan mengenai perbedaan pandangan, beda.
Pasca kematian nabimu, itu Islam Bahrawi udah menjelaskan bunuh-bunuhan sampai sekarang. Tapi pasca kenaikan Yesus, tidak ada para murid bunuh-bunuhan untuk memperebutkan kekhalifahan. Betul atau betul? Tidak ada. Pernah ada bunuh-bunuhan, pernah. Itu karena doktrin. Itu bukan perintah, bukan karena kekuasaan. Tapi lihatlah, sekolarmu itu mengakui. Ya, lihat. Saya salut kepada orang Kristen karena dia sudah menyelesaikan dengan berbagai perjanjian itu, berhasil mengakhiri berbagai konflik di antara sesama pemeluk keimanan itu. Ya, mohon maaf, jangan salahkan saya, meskipun saya Islam, wallahi saya Islam. Tapi orang Kristen berhasil sadar dengan permusuhan-permusuhan ini, sehingga mereka membuat perjanjian di antara mereka. Ada nggak orang Kristen dan Katolik saling tebas hari ini? Nggak ada, karena mereka terikat oleh Westphalia Agreement dan juga Peace of Prague. Umat lain, Hindu, Buddha, Islam, tidak pernah punya perjanjian seperti ini. Oke. Jadi kami udah clear. Bunuh-bunuhan itu semuanya hanya karena faktor kesalahan pribadi dan kami bertobat dan tidak ada lagi. Maka dari itu survei, ada sebuah survei tahun 2024 itu ternyata antara 60 atau 70% konflik horizontal Indonesia karena masalah agama. Agama apa? Silahkan Anda menerawang. Negara orang Timur Tengah itu gagal jadi negara. Orang Islam ini susah diajak bernegara, susah. Orang Islam ini paling gampang diajak memberontak. Orang Islam itu kan baca Al-Quran. Al-Quran itu imamuna. Dalam Islam itu Al-Quran adalah imamku. Jadi kalau orang Islam itu baca Al-Quran, itu seperti mendapat perintah langsung. Dan dia nggak mau ada negara yang menjembatani ini. Nggak gampang itu ngajak orang Islam masuk negara. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Kalau Qurannya bilang begitu, dan perangilah mereka sampai nggak ada fitnah. Perang orang itu. Berat orang Islam ini diajak untuk menerima negara. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, ateisme di Arab itu terbesar. Kenapa? Silakan menerawang sendiri, karena itu Injil dalam Alkitab hanya untuk orang cerdas spiritual. Selamat datang di kerajaan Allah yang Maha Tinggi. Amin. Pak Bidar. Ya Rabbal Alamin. Tabrak Allah, tabrak Allah, tabrak Allah, tabrak Allah. Tabrak Allah. Kok ada suara jin Pak King David? Nggak ada orangnya. Ya, kayaknya ada Kok jin. begitu sih sama saya? Ya gak bener. Wah, Bisa bicara. Oke, silakan. Shalom, shalom. Nabi Gundul. Silakan Bang, silakan tadi dipanggil. Ya silakan Bang. Iya. Iya, tadi sampai terkenyap bentar saya mendengar debatan Pak King dengan Yamin ya. Ya. Tapi kan jawaban-jawaban yang asumsi dan penuh dengan tipu daya dan kebohongan, ya kasihan sekali saudara, kasihan. Untuk mempertahankan iman tidak harus dengan kebohongan, tapi harus dengan kejujuran. Tapi kalau sesuatu yang bukan dari Tuhan, Pak, tidak akan dapat membuktikan Tuhan. Karena sesuatu iman yang tidak dari Tuhan, tidak mungkin dia dapat menjelaskan Tuhannya. Dan sampai hari ini kita lihat, di luar iman Kristus, tidak ada satupun agama apapun yang dapat menjelaskan Tuhannya siapa. Itu jelas. Dan kalau yang kedua, atas asumsi dan juga hayalan semata sebenarnya. Tapi untuk apa kita mempertahankan sesuatu yang kita tidak tahu kan gitu. Ya, kasihan kalau kita mempertahankan apa yang kita tidak tahu itu, justru kita klaim di dalam kehidupan kita itu adalah Tuhan. Kasihan. Jangan-jangan setan yang menyerupai menjadi Tuhan. Nah, ternyata kalau saya teringat tadi dengan channelnya Pak Ekim, memang Pak King, satu hal keputusan yang sangat-sangat penting di dalam kehidupan kita. Apakah itu memiliki kekayaan? Bukan. Memiliki segalanya? Bukan. Ternyata saya teringat dan saya selidiki satu hal yang sangat penting adalah saudara, ketika Anda memilih siapakah
Tuhan itu. Apakah itu Tuhan benar-benar Tuhan ataukah hanyalah asumsi manusia. Nah, bagi saya memilih Tuhan yang benar itu adalah keputusan yang sangat bijak. Karena kalau waktu pemilu saja kita memilih cawapres salah saja bisa menangis Bombay, menangis angan tangisan air mata. Tetapi kalau kita sudah salah memilih Tuhan, di sana tidak akan menangis sekalipun Anda, tidak akan merubah segala sesuatu yang sudah Anda tetapkan sendiri. Jangan katakan Tuhan menentukan kehidupan Anda. Anda adalah menentukan kehidupan Anda. Siapakah Tuhan yang kau sembah? Tidak mungkin batu dapat menyembuhkan dosa, sedangkan benda mati, saudara. Anda adalah manusia. Manusia adalah benda hidup, bukan seperti kayu batu. Tidak mungkin. Itu adalah konyol sekali kalau kita mengatakan benda mati dapat menebus dosa manusia. Nah, tidak mungkin ada ikan di langit ketujuh. Itu omong kosong sekali. Tapi kalau ada yang mengajarkan begitu, ternyata bodoh sekali kalau kita mengimani hal yang bodoh. Ya, memang tidak akal, memang pendek akal. Tapi kalau cenalah saudara, kita beriman itu semakin bijak. Kalau semakin bodoh itu harus ragukanlah saudara. Pikirkan. Demikian dulu Pak King. Kesian. Jangan jadikan Sulaiman menjadi Salomo. Oke. Iya. Baik, terima kasih. Black Tiger sudah. Salam Balidara semuanya, King David Salam. yang di room ini, salam. Ya Salam. sudah lama nggak masuk sini, kangen. Tapi ya sering saya lihat sih, saya pantau-pantau. Karena ya selama ini saya kemarin lagi mencari itu pencerahan, inspirasi betapa di gua Jepang, Palidara. Gitu ya. Iya. Supaya dapat inspirasi. Jangan ketemu kurir, di Pak. mana? Kenapa, Gua Jepang Pak? di mana? Gua Jepang di mana? Di Hirohito situ, gua Hirohito. Gua Hirohito. Oke. Jangan ketemu kurir kayak gitu. Baik. Oke. Ya, luar biasa ya sekarang ya kemajuannya sesudah semuanya banyak di YouTube ini yang murtad itu banyak ya, murtadin bertambah terus. Iya, bertambah terus Ya, luar karena biasa. Banjir Ribuan, murtad. Pak, ribuan. Banjir Ya. murtad, Pak. Di sini juga banjir, Pak. Banjir tsunami ya, Iya, benar. luar Luar biasa. Ya, Oke. kemungkinan mudah-mudahan 2045 sudah mulai berimbang. 2000 ya nggak usah 2045 ya, sekarang 2024 ya. 2040 lah, 2035 Iyalah, bisa jadi kita sama. perkirakan gitu 2045 maksimumnya. Kalau saya 30, Pak. Ya terserah ya kalau pendapat masing-masing. Ya kayak yang tadi Pak Ikim bilang, menjelaskan itu banyak, atau yang dari video-video itu kalau bilang susah diajak masuk ke dalam pemerintahan, ya kalau menurut saya sih ya, kalau agama dibawa ke pemerintahan ya cocok lah. Apalagi pemerintah masuk mencampuri agama, kan itu harus berdiri sendiri. Ya agama. Iya, kalau sampai agama mencampuri pemerintahan kacau ya Pak jadinya negara. Iya, Karena tidak sesuai. Coba lihat di mana ada negara yang maju itu ada pemerintahannya berdasarkan pemerintahan agama, dimasuk agama di dalam. Ya. Iya. Baik. Hancur lah dari zaman dulu. Kira-kira gitu dulu Pak Lidara. Oke, Kangen makasih. nongkrong di sini. Tadi kalau Iya. tadi becanya udah keluar sih sama bemonya. Mungkin Udah beca keluar. lagi narik ke Arab Udah- Saudi kali. Dapat Udah orderan. keluar beca. Iya. Dapat Baik. orderan Pak, tarikan ke Arab Saudi mungkin becanya. Iya.
Ya, saya nanti kalau ada lagi mungkin saya bisa Ya. tiktokan. Oke, Pak John Nathanael, silakan. Pak John Nathanael. John. Pak John. Ya, halo. No. Mantap. Ya. Silakan. Shalom, shalom. Lanjut. Shalom. Ya. Ya, kalau saya pribadi, kalau saya sih selalu katakan, karena kalau pengajaran sebaik apapun kan bukan hanya di doktrin yang paling utama adalah dari akibatnya itu. Ya, kalau ajaran yang baik itu kan kita bukan lihat dari doktrin ya. Ya, ini kan kita ngomong seluruhan aja lah kan gitu. Ajaran yang baik itu akan terlihat dari akibatnya. Kan gitu. Kalau ajaran yang baik itu pasti akibatnya akan menghasilkan akibat yang sesuatu yang positif. Nggak pernah ajaran yang baik itu akan menghasilkan sesuatu yang negatif. Tetapi kalau memang ajaran yang selalu dikemas kelihatannya baik tetapi sesungguhnya tidak baik dalamnya, ya seperti firman Tuhan juga dikatakan, orang menghias yang bagus-bagus tapi dalamnya penuh kebusukan, ya tetap saja busuk kan. Bangkai itu kan tetap juga nggak akan bisa disembunyikan. Mau diumpetin kemana juga yang namanya pengajaran, kalau udah salah ya ketahuan juga lama-lama. Apalagi ini udah jelas-jelas kalau ada ajaran dikuatkan dengan bangunan bangunannya pakai dusta ya, pakai pakai serang sana sini, pakai dusta, pakai mengada-ngada istilahnya. Sekarang ini bukan mengada-ngada istilahnya, lagi terkenal ini mengadi-ngadi ini istilahnya. Jadi mengada-ngada yang tidak ada, apalagi suka masuk ke kamar orang, itu kan udah saya pikir ya terlebih lah. Kalau kita ini pengajaran kita ini nggak usah ditutup-tutupi, kita juga selalu terbuka, siapapun juga boleh tahu. Makanya kita sebenarnya kalau dia masuknya pengen cari pintar sih kita nggak masalah, cuman kalau udah masuk yang mau ngobrak-ngabrik ini yang jadi masalah, kan itu yang kita nggak suka ya. Kalau mau masuk ya silakan, kita terbuka, kita bukan agama yang tersembunyi, kita agama namanya kita ini terang. Kalau terang itu nggak akan pernah yang dapat disembunyikan, terang itu harus terbuka. Makanya kita terbuka, dengan siapapun terbuka, ya. Tapi jangan coba-coba untuk mencari yang tidak ada diada-adakan itu ya. Karena memang biasanya yang begitu-gitu kita pasti akan berusaha tetap kita akan katakan iya di atas iya, tidak di atas tidak, kan begitu. Jadi jangan kaget ketika kita katakan tidak di atas yang tadi yang dikatakan banyakkan orang ya. Tentu kita akan compare balik lagi. Kalau berani buka punya orang, harus siap juga dibuka juga punya sendiri, kan begitu. Nah, kalau sendiri saja masih belum sempurna, janganlah coba-coba buka punya orang lah, kan begitu. Intinya perbaiki dulu ya. Sapu dulu perkarangan sendiri, sapu dulu rumah sendiri kalau udah bersih. Nah, itu pun kalau udah bersih juga jangan komentarin punya orang sebenarnya. Itu harusnya begitu. Kalau sudah bersih ya pelihara kebersihanmu itu, kan yang penting. Jangan kalau udah bersih komentarin punya orang juga, nggak perlu lah itu, kan gitu. Banggalah dengan itu. Biar orang lain yang melihat itu jadi teladan, biar orang lain itu menjadi contoh. Makanya saya pernah dengar juga ada statement begini, Pak. Saya nggak usah sebut namanya lah, tapi saya sebut kata-kata yang ini. Saya kata karena bagi saya itu nggak terlalu ini juga ya. Sebuah ajaran itu bukan soal agamanya yang disebut, tapi kelakuannya, kelakuan orang-orang yang menganut agama itu yang penting. Orang nggak pernah mau kenal itu agamanya apa. Yang orang kenal itu kelakuannya seperti apa, sikap hidupnya seperti apa, ada sopan santun ke dalam hidup, ada bisa saling menghargai nggak. Nah, kalau yang begitu tidak ada lagi, saya pikir orang juga akan nggak usah dari orang luar. Saya pikir kalau orang dalamnya sendiri yang sehat pikirannya akan berpikir balik, apakah benar ajaran saya ini yang saya ikuti, kan begitu. Akan berpikir balik, apakah benar, apakah sesuai dengan apa yang saya percaya ya.
Saya nggak, kalau yang berpikir cerdas, tentu dia tidak akan mempertaruhkan kehidupannya cuma satu-satunya. Kalau yang cerdas ya pasti dia akan berpikir, berusaha cari tahu. Ya, kita nggak usah bicara siapa orang-orang dari luar, tapi dari dalam sendiri juga begitu. Ya kalau sekarang ini banyak orang-orang yang keluar dari ajaran tersebut, ya jangan salahkan siapa-siapa, harusnya introspeksi lah. Ya, introspeksi dulu ya. Siapa yang menjadi penyebabnya? Penyebabnya dari mana? Ya, apakah pengajarnya yang salah atau yang diajarnya yang salah, kan itu. Itu aja. Ya. Jadi itu tadi yang kemarin cuplikan kemarin boleh juga diputar lagi di Palidarah. Cuplikan itu cuplikan Ustadz yang kemarin itu. Wah, itu mantap juga itu, Pak. Oh. Yang itu yang mantap tae, itu, Pak. Tae itu yang tae ya. Oh, iya, itu mantap itu, Pak. Ustadz tae katanya. Yang mana? Aduh, udah. Ustadz tae katanya. Semua tae. Yang Habib dikasih label sama dia. Habib tae katanya. Mantap itu, Pak. Ya. Wah, itu mantap itu, Pak. Itu luar biasa itu. Iya. Berani itu manusia tuh. Iya, memang harus begitu kok. Kalau pengajaran yang benar kan memang harus begitu, Pak. Dan kalau yang nggak benar itu, ya makanya kan saya selalu katakan, kalaupun ada pendusta-pendusta ini, siapa yang bertanggung jawab? Ya salah satunya ya MUI itulah, yang mengatur inilah, yang mengatur perjalanannya umat inilah, kan begitu. Pak John, Makanya kalau sampah tetap melahirkan sampah, ya kan begitu. Iya, makanya kita bersyukur lah ya. Kita di kekristenan nggak ada istigma segala perkataan dari pendeta utama yang mengatakan, wah ini harus nggak begini, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Kita bersyukur, kita agama ya. Kita ini bukan agama sih memang, kita memang pengajaran. Kita di dalam ajaran kita nggak pernah ada ini pendeta yang paling utama harus ngomong begini, enggak. Atau pastor yang paling maha pastor itu ngomong begini. Keputusannya di tangan dia, enggak juga. Keputusan hidup itu di tangan masing-masing, nggak ditentukan oleh siapa-siapa. Mau bener mau salah, yang penting tanggung jawab masing-masing. Nggak bisa ada stigma lah, apalah segala macam, ya. Kita Jangan ke pendeta, Pak. Nabi juga tidak ditinggikan. Ya Nabi pun apalagi nggak ditinggikan, apalagi kita cuman ambil teladan kita cuman satu, Yesus kita. Iya, betul. Bahkan Paulus sendiri juga mengatakan jangan ikutin yang lain, ikutilah teladan Yesus, itu ada. Yes, betul. Ya. Tidak ada yang lain-lain yang diambil, hanya Yesus yang menjadi teladan utama. Kasih yang sempurna adalah yang teladan siapa? Yesus, itu kasihnya yang sempurna. Manusia mana bisa meneladani kasih menjadi teladan untuk sebuah kasih, kan tidak ada. Hanya Yesus itu. Makanya teladan kita utama kita. Kalau Pak King boleh baca Pak Ibrani 12 Pak ayat 2 Pak. Berapa? Ibrani 12 ayat 2. Oh, tunggu sebentar ya. Saya buka dulu. Sebagai contoh ini ya. Nggak pernah kita diambil teladan-teladan yang lain. Ibrani 12 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Ya. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Elohim. Amin. Iya. Iya. Enggak disuruh teladanin Petrus ya, Pak ya? Enggak dong. Oh, itu mungkin Yohanes Kak, mulia kesayangannya dia, Pak? Enggak. Enggak ya? Enggak. Apalagi Paulus juga nggak berani ngomong begitu. Ini yang tulis ini siapa ini? Ayat ini. Ibrani. Yang tulis ini siapa? Ibrani ini yang tulis siapa ini? Berarti kalau
Kalau apa nama itu menurut sekolah-sekolah si Petrus, Paulus. Nah, Paulus kan? Paulus sendiri Menurut ini ya. Memang kalau ini tidak dikasih tahu siapa, tapi menurut pandangan para scholar dia adalah Paulus yang menulis. Paulus. Karena gaya bahasanya hampir mirip. Gaya penulisannya mirip. Iya. Ya. Jadi kalau yang penulis saja suruh mengarahkan kita bukan meneladani siapa-siapa, hanya satu pribadi yang diteladani. Siapa pribadi kita? Yesus itulah Sang Ilahi, Tuhan yang sejati itu. Dia manusia memang, tetapi ketika dia turun ke dalam dunia, dia adalah manusia seutuhnya, tetapi ketika dia kembali kepada menjadi sejatinya dia, maka dia adalah Tuhan yang sejati. Kan itu nggak bisa disangkali oleh siapapun. Tetapi ketika dia menjadi manusia, dia benar-benar harus menjadi figur sebagai manusia yang sempurna. Sempurna apa? Sempurna tidak pernah berbuat dosa, tetapi dia dibuat berdosa karena apa? Karena kita. Ya, sempurna teladan sebagai orang yang mengajarkan kasih, bukan hanya ngomong, tapi dia sudah nyatakan itu melalui pengorbanannya di kayu salib. Selesai segala sesuatu, kelemahan kita semua diselesaikan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkati Pak King, Pak Lidara, semuanya. Silakan, Pak Lidara. Pak Lidara. Ya, oke. Ya, lanjut. Baik. Ya. Jadi itu ya, tadi kita sudah mendengar ya kesaksian yang luar biasa ya. Jadi makin banyak para murtadin akan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Baik, karena semua sudah ini yang kita juga sudah waktunya ya. Pak King juga sudah pasti hadir sini ya. Karena memang tadi kita agak malam ya mulainya ya. Karena ada sesuatu dan saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Dukung terus channel Hati yang Gembira dengan cara like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.